Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Wulandari, NIM 40014420049. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 1 mengenai hukum-hukum yang digunakan dalam gas ideal. Praktikum ini dilakukan pada laboratorium virtual PET. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu intro dan LAUS. Saya akan memilih yang LAUS. Dalam praktikum ini, alat-alat yang diperlukan yaitu pompa partikel, alat pengukur tekanan, alat pengukur suhu, tungku pengubah suhu, dan di sini juga ada alat untuk mengukur volume. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum mengenai hubungan suhu dengan tekanan. Yang pertama, saya akan menambah partikelnya terlebih dahulu menjadi 50. Suhu mula-mula yaitu 300 Kelvin. Saya akan menambahkan suhu menjadi 368 Kelvin. Pada suhu 368 Kelvin, tekanan sejumlah 7,2 atm. Kemudian saya akan menambahkan suhunya lagi menjadi 474 Kelvin. Apabila suhu 474 Kelvin, maka tekanan akan berubah menjadi 9,2 atm. Kemudian saya akan menambahkan suhunya lagi menjadi 541 Kelvin. Apabila suhu 541 Kelvin, maka tekanan akan berubah menjadi 10,5 atm. Setelah menambahkan, saya akan mengurangi suhunya. Saya akan mengurangi menjadi 296 Kelvin. Apabila suhu 296 Kelvin, maka tekanannya menjadi 5,8 atm. Saya akan mengurangi suhunya lagi menjadi 213 Kelvin. Ketika suhu 213 Kelvin, maka tekanan berubah menjadi 4,1 atm. Saya akan menurunkannya lagi menjadi 159 Kelvin. Ketika suhu 159 Kelvin, maka tekanan berubah menjadi 3,1 atm. Dari percobaan ini didapatkan hasil bahwa apabila suhu ditambah, maka tekanan juga akan bertambah. Dan apabila suhu dikurangi, maka tekanan akan berkurang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa tekanan akan berbanding lurus dengan suhu. Praktikum yang kedua yaitu mengenai hubungan antara volume dengan tekanan. Yang pertama, saya akan menambahkan partikelnya terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mengeklik Wind untuk mengetahui volume dari partikel 50 ini. Volume mula-mula yaitu 10 nanometer dan tekanan mula-mula yaitu 5,8 atm. Saya akan mengurangi volume ini dulu terlebih dahulu menjadi 9 nanometer. Ketika volume 9 nanometer, maka tekanan berubah menjadi 6,5 atm. Kemudian saya akan mengurangi volumenya lagi menjadi 8 nanometer. Ketika volume 8 nanometer, maka tekanan menjadi 7,3 atm. Kemudian saya akan mengurangi lagi menjadi 7 nanometer. Ketika
volume 7 nanometer, maka tekanan berubah menjadi 8,3 atm. Setelah mengurangi, saya akan menambahkan volumenya. Saya akan menambahkan volume menjadi 11 nanometer. Ketika volume 11 nanometer, maka tekanan sejumlah 5,3 atm. Kemudian saya akan menambahkan volumenya lagi menjadi 12 nanometer. Sehingga tekanan juga akan berubah menjadi 4,9 atm. Dan saya akan menambahkan volumenya lagi menjadi 13 nanometer. Ketika volume bertambah 13 nanometer, maka tekanan juga akan berubah menjadi 4,5 atm. Dari percobaan ini, maka didapatkan hasil bahwa ketika volume bertambah, maka tekanan akan berkurang. Dan ketika volume berkurang, maka tekanan akan bertambah. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Praktikum yang ketiga yaitu mengenai hubungan antara suhu dengan volume. Yang pertama, saya akan menambahkan partikelnya terlebih dahulu menjadi 50. Kemudian, saya akan mengeklik pressure T. Dan saya akan mengeklik yang Y untuk mengetahui volumenya. Volume mula-mula yaitu 10 nanometer dan suhunya 300 Kelvin. Saya akan mengurangi volumenya terlebih dahulu. Apabila volume 9 nanometer, maka suhu menjadi 269 Kelvin. Saya akan mengurangi volumenya lagi. Apabila volume 8 nanometer, maka suhu akan berubah menjadi 239 Kelvin. Saya akan menguranginya lagi menjadi 7 nanometer. Apabila volume 7 nanometer, maka suhu berubah menjadi 211 Kelvin. Setelah mengurangi, saya akan menambahkan volumenya. Saya akan menambahkan menjadi 11 nanometer. Ketika volume 11 nanometer, maka suhu akan berubah menjadi 329 Kelvin. Saya akan menambahkan lagi menjadi 12 nanometer. Ketika suhu 12 nanometer, maka ketika volume 12 nanometer, maka suhu akan berubah menjadi 361 Kelvin. Dan saya akan menambahkan volumenya lagi menjadi 13 nanometer. Ketika volume 13 nanometer, maka suhu akan berubah menjadi 391 Kelvin. Dari praktikum ini didapatkan hasil bahwa ketika suhu bertambah, maka volume juga akan bertambah, dan ketika suhu berkurang, maka volume juga akan berkurang. Hal ini sesuai dengan hukum Charles yang menyatakan bahwa volume akan berbanding lurus dengan suhu atau temperatur.
praktikum selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara jumlah partikel dengan suhu. Di sini saya akan menambahkan jumlah partikelnya terlebih dahulu menjadi 50. Setelah itu saya akan mengeklik yang pressure T. Di sini partikel mula-mula yaitu sejumlah 50 dan suhu mula-mula itu 300 Kelvin. Saya akan menambahkan partikelnya terlebih dahulu. Apabila partikel sejumlah 60, maka suhunya berubah menjadi 250 Kelvin. Kemudian saya menambahkannya lagi menjadi 70. Apabila jumlah partikel 70, maka suhu akan berubah menjadi 214 Kelvin. Saya akan menambahkan partikelnya lagi menjadi 80. Apabila jumlah partikel 80, maka suhu akan berubah menjadi 187 Kelvin. Setelah menambahkan, saya akan mengurangi jumlah partikelnya. Saya akan mengurangi menjadi 40. Apabila jumlah partikel 40, maka suhu akan berubah menjadi 375 Kelvin. Saya akan mengurangi partikelnya lagi menjadi 30. Apabila jumlah partikel 30, maka suhu akan berubah menjadi 500 Kelvin. Dan saya akan mengurangi jumlah partikelnya lagi menjadi 20. Apabila jumlah partikel 20, maka suhu akan berubah menjadi 750. Dari percobaan ini didapatkan hasil bahwa jika jumlah partikel ditambah, maka suhu akan berkurang, dan jika jumlah partikel dikurangi, maka suhu akan bertambah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah partikel akan berbanding terbalik dengan suhu. Praktikum selanjutnya yaitu mengenai hubungan jumlah partikel dengan volume. Di sini saya akan menambahkan partikelnya terlebih dahulu menjadi 50. Kemudian saya akan mengeklik tombol wine ini untuk mengetahui volume, dan saya akan mengeklik pressure V. Di sini diketahui bahwa partikel mula-mula 50 dan volume itu 10 nanometer. Saya akan mengurangi jumlah partikelnya terlebih dahulu menjadi 45. Apabila jumlah partikel 45, maka volume menjadi 8,6 nanometer. Saya akan menguranginya lagi menjadi 40. Apabila jumlah partikel 40, maka volume akan berubah menjadi 7,8 nanometer. Saya akan mengurangi
jumlah partikelnya lagi menjadi 35. Apabila jumlah partikel 35, maka volume berubah menjadi 7,4 nanometer. Setelah mengurangi, saya akan menambahkan jumlah partikelnya. Saya akan menambahkan menjadi 60. Apabila jumlah partikel 60, maka volume akan berubah menjadi 12,6 nanometer. Saya akan menambahkannya lagi menjadi 65. Apabila jumlah partikel 65, maka volume akan berubah menjadi 13,7 nanometer. Saya akan menambahkan jumlah partikelnya lagi menjadi 70. Apabila jumlah partikel 70, maka volume akan berubah menjadi 14,8 nanometer. Dari praktikum ini didapatkan hasil bahwa apabila jumlah partikel bertambah, maka volume akan bertambah, dan apabila jumlah partikel berkurang, maka volume akan berkurang. Hal ini dapat dinyatakan bahwa jumlah partikel akan berbanding lurus dengan volume. Praktikum yang terakhir yaitu mengenai hubungan jumlah partikel dengan tekanan. Di sini saya akan menambahkan jumlah partikelnya terlebih dahulu menjadi 50. Pada jumlah partikel 50, tekanan sejumlah 5,8 atm. Saya akan menaikkan jumlah partikelnya terlebih dahulu menjadi 60. Apabila jumlah partikel 60, maka tekanan berubah menjadi 7,0 atm. Saya akan menambahkan jumlah partikelnya lagi menjadi 70. Apabila jumlah partikel ditambah menjadi 70, maka tekanan akan berubah menjadi 8,2 atm. Saya akan menambahkan jumlah partikelnya lagi menjadi 80. Apabila jumlah partikel 80, maka tekanan akan berubah menjadi 9,3 atm. Setelah saya menambahkan jumlah partikel, maka selanjutnya saya akan mengurangi jumlah partikel. Saya akan mengurangi jumlah partikel menjadi 40. Apabila jumlah partikel 40, maka tekanan akan berubah menjadi 4,5 atm. Kemudian saya akan mengurangi jumlah partikelnya lagi menjadi 30. Apabila jumlah partikel 30, maka tekanan akan berubah menjadi 3,1 atm. Kemudian saya akan mengurangi jumlah partikelnya lagi menjadi 20. Apabila jumlah partikel 20, maka tekanan akan berubah menjadi 1,9 atm. Dari percobaan ini didapatkan hasil bahwa apabila jumlah partikel bertambah, maka tekanan akan bertambah, dan apabila jumlah partikel berkurang, maka tekanan akan berkurang.
Hal ini dapat dinyatakan bahwa jumlah partikel akan berbanding lurus dengan tekanan. Sekian praktikum dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.